Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pika Wulandari, NPM 5021043 dari kelas 4B. Mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang memahami perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 dan kurikulum merdeka. Adapun hal-hal yang akan kita jelaskan, yang pertama yaitu A. Kerangka dasar dan hakikat, B. Landasan kurikulum, dan C. Prinsip kurikulum. A. Kerangka dasar dan hakikat. Kurikulum merupakan dasar pengelolaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Kerangka dasar kurikulum mandiri tertinggi adalah tujuan pendidikan nasional yang telah terintegrasi dengan profil mahasiswa Pancasila. Dari sini, standar kompetensi lulusan kemudian dijabarkan menjadi standar isi, standar proses, dan standar evaluasi pendidikan. Dari ketiga standar tersebut, diturunkan menjadi learning access, struktur kurikulum, prinsip, dan landasan pembelajaran. Ketiga dokumen dari pemerintahan pusat ini digunakan sebagai template dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Hakikat kurikulum. Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. B. Landasan pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembangan harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Terdapat 4 landasan yang digunakan dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Landasan filosofi. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofi, yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Kedua, landasan psikologis. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Yang ketiga, landasan sosiologis. Apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya, berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. 4. Landasan pengetahuan dan teknologis. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. C. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip perkembangan kurikulum
Dalam pengembangan kurikulum, ada 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menemukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Selain itu juga harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta tuntutan dari lingkungan. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam, mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan sebagainya. Tidak ada pembedaan atas keragaman tersebut. 3. Menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. 4. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan, maksudnya setiap pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya dan berkelanjutan sampai di tingkat yang lebih tinggi. 6. Kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal baru yang berguna untuk kehidupan dan perkembangan zaman. Dan yang ketujuh, kepentingan sosial harus berkeseimbangan dengan kepentingan daerah. Maksudnya, tidak boleh ada tujuan yang berbenturan antara pihak sesuai dengan cita-cita negara. Sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.